Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya menceritakan sebuah kasus tentang seorang anak yang menjadi korban kesalahan rupiah oleh dua orang dukun, hingga akhirnya ia tewas. Mirisnya lagi, bahkan mayat bocah itu disimpan oleh orang tuanya di kamarnya sendiri hingga 4 bulan lamanya. Yang akhirnya ditemukan sudah hampir menjadi tulang belulang. Berdasarkan cerita yang beredar, orang tua korban membawanya ke dukun karena dinilai anak ini nakal, dan sang dukun pun menganjurkan untuk dilakukannya proses ruqyah, dan juga kedua dukun ini tidak lain merupakan tetangga korban sendiri. Keduanya dikenal berprofesi sebagai dukun di desanya. Menurut dua orang dukun itu, Aisyah nakal karena tubuhnya didiami sosok genderuwo dan harus segera diruqyah untuk menyembuhkannya. Menurut info yang dijelaskan dari sang kakek korban, ayah dari korban sering bertamu dan bertandang ke rumah sang dukun, yaitu Budiono 43 tahun, dan Haryono 56 tahun. Ia melihat anak-anaknya sangat baik dan penurut, sehingga ia menanyakan soal keadaan anaknya yang dinilainya nakal dan susah diatur. Dan setelah dilihat oleh mereka, dinyatakanlah jika putri mereka diganggu oleh sosok halus. Arwah yang mendiami raga putri mereka adalah arwah sosok genderuwo, dan mereka menyarankan untuk segera dilakukan ruqyah. Waktu Ibu Aisyah hamil, sang ibu juga pernah diganggu dan ditiduri oleh sosok genderuwo. Dan atas dasar ini pula, sang ibu bisa dengan mudah mempercayai ucapan para dukun itu. Yang kemudian dipercaya, kini sosok itu mendiami tubuh putrinya, sehingga menyebabkan anak itu menjadi nakal dan susah diatur. Dalam bahasa Jawa, sering disebut dengan pecicilan. Kala itu, di sekitar bulan Januari tahun 2021, Haryono dan Budiono mendatangi rumah Aisyah atas permintaan kedua orang tuanya. Dan untuk lebih meyakinkan kedua orang tuanya, Haryono memberi Aisyah sebuah biji pohon mahoni untuk dimakan. Biji bunga pohon mahoni memang memiliki rasa yang sangat pahit. Kalau anak ini tidak merasa pahit, berarti dia benar anak genderuwo, ucap Haryono. Dan benar saja, ketika Aisyah memakannya, ia sama sekali tidak merasakan pahit. Melihat hal itu, orang tua Aisyah semakin percaya jika anaknya bermasalah. Mereka kemudian menaruh harapan tinggi pada Budiono dan Haryono untuk menyembuhkan buah hatinya. Menurut sang dukun, ritual ruqyah ini harus dilakukan dengan cara menenggelamkan bocah itu di bak mandi, hingga ia tidak sadarkan diri. Sebenarnya, orang tua Aisyah sempat ragu, namun karena terus diyakinkan oleh para dukun itu, bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk merawat Aisyah dari keberadaan genderuwo itu. Akhirnya, mereka pun menurut saja. Kemudian, ritual menenggelamkan Aisyah di bak mandi pun dimulai. Setelah beberapa doa-doa dibacakan, dalam hal ini, Budiono yang mengambil peran, ia memasukkan kepala Aisyah ke dalam bak mandi yang penuh dengan air. Menurut pengakuan Aisyah, dimasukkan ke bak mandi hingga 4 kali pertama, tidak apa-apa. Kedua dan ketiga juga tidak apa-apa. Hingga yang keempat, mungkin karena terlalu lama, Aisyah menjadi tidak sadarkan diri. Diketahui, saat itu ia telah meninggal, namun menurut para dukun itu, semua ini sesuai dengan prosesi ritual. Setelah pingsan, kedua dukun itu memerintahkan orang tuanya untuk mengganti pakaian yang basah dan menidurkannya di kamar. Saat dia bangun, sosok genderuwo itu pasti sudah pergi, ucap Haryono. Akhirnya, oleh ibunya, Aisyah yang kala itu sudah meninggal, dibaringkan begitu saja di tempat tidurnya. Dan hingga waktu berjalan, Aisyah tidak kunjung bangun dari tidurnya. Orang tuanya sempat panik, namun kedua dukun ini selalu saja bisa untuk meyakinkan keduanya. Hingga beberapa minggu berjalan, banyak tetangga yang menanyakan soal keberadaan Aisyah. Namun oleh orang tuanya, mereka selalu berkata bahwa Aisyah sedang tinggal bersama dengan kakeknya. Namun kepada kakeknya, orang tua Aisyah juga pernah berkata, Aisyah ini sedang ditempeli sosok genderuwo, sehingga membuatnya harus diobati dengan melakukan sebuah ritual.
Bahkan ketika sang kakek hendak berkunjung, mereka selalu melarang. Dengan alasan, ritual ini sedang dalam proses, dan tidak boleh diganggu. Kejadian ini berlangsung hingga 4 bulan lamanya. Hingga akhirnya, pada tanggal 13 Mei saat Hari Raya Idul Fitri, semua itu terbongkar. Saat Lebaran, bude korban, yang bernama Suratini, menanyakan keberadaan Aisyah kepada sang kakek, karena ingin bertemu, dan memberi uang fitrah kepadanya. Lantaran sang orang tua berkata, bahwa Aisyah berada di sana. Namun kakeknya juga kaget, ia menjawab, Aisyah sudah sakit dari 4 bulan yang lalu, dan tidak pernah ke sini, kata kakeknya. Merasa ada yang janggal, kakek dan budenya mendatangi rumah orang tua Aisyah, dan saat mengecek dalam kamar, mereka sangat kaget, saat mereka mendapati Aisyah sudah mengering, dan sudah hampir menjadi kerangka, yang terlihat seperti mumi, hanya tersisa kulit dan tulangnya saja. Kakek dan budenya yang sangat kaget, lalu menanyakan apa yang terjadi. Sang ibu menjelaskan, Aisyah sedang dirawat, dia diruqyah 4 bulan lalu, karena nakal. Melihat semua pengakuan itu, kakek dan budenya lalu melaporkan kejadian ini kepada Kades, bahwa ada penemuan mayat, di Dusun Paponan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Lalu Kades tersebut, melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Masyarakat sekitar, langsung saja heboh dan geger, atas penemuan ini. Bahkan Kepala Desa Bejen sendiri, yaitu Sugeng. Ia mengaku sangat terpukul, dengan meninggalnya Aisyah. Ia mengatakan, pihak desa sebelumnya, tidak merasakan adanya keganjilan. Namun ia mengakui, jika warga desa memang merasa kurang nyaman, dengan keberadaan 2 orang dukun ini, yang membuka praktik supranatural di desa mereka. Pengurus desa terpukul, atas kejadian ini. Sebenarnya, tidak ada keganjilan, cuma ada 2 orang, yaitu Budiono dan Haryono. Memang 2 orang ini mendalami ilmu spiritual. Ia mengatakan, karena ingin terlihat kondang, Budiono dan Haryono, selalu menawarkan jasa pengobatan supranatural, kepada warga. Namun, tak ada satupun warga yang percaya dengan omongan mereka. Menurutnya, hanya keluarga ini, yang tak lain adalah orang tua Aisyah, yang percaya dan menjadi korban tipu daya kedua tersangka. Sementara itu, Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi, di Mapolres Temanggung membenarkan, keterlibatan tetangga korban, yang membujuk orang tua korban, untuk melakukan ritual. Sementara orang tua korban, mau melakukan tindakan itu, atas pengaruh bujuk rayu Haryono, yang dikenal sebagai orang pintar, atau dukun. Kini pihak kepolisian, telah menangkap 4 orang, yaitu kedua orang tua Aisyah, dan 2 orang dukun ini, untuk dimintai keterangan. Menurut Suprapto, seorang sosiologi dari UGM, ia juga berpendapat, masih banyak masyarakat yang berpikir irasional, dan belum mengembangkan ke arah pemikiran yang rasional. Misalkan, dari contoh anak yang dikatakan nakal ini, kemudian muncul gagasan, bahwa anak ini diganggu sosok makhluk halus, dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat ini, ketika tidak bisa ditemukan jelas penyebab dari penyakit, atau suatu keanehan, lalu mereka akan menganggap itu sebagai gangguan makhluk halus. Sehingga bukannya memeriksakannya ke dokter atau psikolog, kebanyakan orang akan menanyakan kepada orang pintar, atau dukun, ucapnya. Sekian cerita yang bisa saya bawakan, semoga dari video ini, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Sebagai keluarga, atau mungkin sebagai orang tua, untuk lebih bisa mengenali anak-anak kita, dan bisa lebih berpikir dengan menggunakan nalar, dan akal sehat. Silahkan tulis pendapat kalian di komentar, dan jangan lupa like, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.